Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah riset operasi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait metode penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear. Khusus untuk mata kuliah riset operasi, saya hanya akan menjelaskan dua metode saja, yaitu metode grafik dan juga metode simplex. Meskipun sebenarnya di luar dua metode ini masih banyak dia metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear gitu ya. Apa itu metode grafik? Jadi khusus untuk metode grafik dia itu hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan linear, permasalahan program linear yang variabel keputusannya itu hanya ada dua dia itu. Ya, jadi kalau sudah tiga tidak bisa, dia harus menggunakan simplex dia. Kemudian metode grafik dia didasarkan pada daerah irisan bersama. Jadi nanti apa namanya sesuai dengan namanya kita gambar dulu apa program linear yang mau kita selesaikan, nanti dari sana akan ketemu daerah irisannya dia ya, sehingga nanti bisa ditentukan apa solusi penyelesaiannya. Kemudian sedangkan untuk metode simplex dia itu tidak berdasarkan pada grafik tapi berdasarkan pada iterasi-iterasi, nanti jadi ada tabelnya, nanti akan apa namanya sama seperti metode apa perhitungannya sama seperti operasi baris elementer gitu ya. Operasi baris elementer kemudian dilakukan berulang kali hingga nanti diperoleh syarat atau kondisi tertentu yang menyatakan bahwa kondisi optimalnya sudah tercapai gitu ya. Sehingga nanti apa variabel keputusan optimalnya bisa kita peroleh gitu. Dan kelebihannya metode simplex itu dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear yang jumlah variabelnya itu 3 atau lebih. Kalau 2 bisa apa tidak gitu. Ya terlalu ini sih, terlalu apa namanya terlalu rumit sih sebenarnya. Lebih mudah menyelesaikan program linear yang dua variabel dengan metode grafik saja. Kalau kalau menyelesaikan dengan menggunakan simplex ya tidak masalah sih, tidak masalah, tergantung 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 pilihan masing-masing orang. Yang jelas kalau metode grafik untuk tiga variabel jelas sudah tidak bisa deh, jadi maksimal hanya untuk dua variabel saja. Oke, untuk apa metode terlebih dahulu bahwa eh, program linearnya itu nanti membentuk himpunan konveks gitu ya. Nah, dari himpunan konveks itu nanti akan kelihatan mana-mana titik ekstrimnya dia itu. Ya, sehingga dan juga dari konveks itu akan diperoleh mana daerah visible-nya dia. Oke, ini definisi himpunan konveks secara aljabar. Bisa nanti kalian pahami lebih lanjut. Kalau secara geometri seperti ini, jadi mungkin yang sudah pernah dijelaskan di mata kuliah geometri bahwa apa himpunan konveks itu, jadi misalkan ada suatu himpunan ya, jadi himpunannya itu yang diarsir ya, jadi seperti yang di slide ini, himpunannya itu adalah yang diarsir ini. Jadi setiap kali kita mau membuat garis dari dua sembarang anggota himpunannya, maka garisnya itu akan selalu berada di daerah himpunannya dia ya. Tapi kalau dia tuh keluar seperti ini, nah ini kan ada daerahnya dia yang keluar, nah itu bukan himpunan konveks namanya. Nah, titik ekstrim. Ya, jadi pada dalam kajian program linear, titik ekstrim sangat berperan dalam menentukan nilai optimum suatu masalah. Sebuah titik dalam himpunan konveks disebut titik ekstrim dari himpunan X jika titik tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi konveks sempurna dari dua titik yang berbeda. Dengan bahasa yang sederhana, titik ekstrim itu adalah titik paling ujungnya dia. Ya, jadi kalau kalau digambar, nah ini dia titik ekstrim dia. Ini bukan titik ekstrim dia itu. Nah ini juga bukan titik ekstrim dia. Ya, jadi sederhananya itu ada poligon, poligon itu jelas konveks, maka nanti titik sudutnya dia adalah titik ekstrim yang akan menjadi calon solusinya dia. Kemudian ada daerah visible. Apa itu daerah visible?
pada suatu program linear adalah himpunan konveks ya. Jadi daerah visible pada suatu program linear adalah himpunan konveks. Polyhedral adalah sebuah bangun yang dibentuk oleh beberapa setengah setengah bidang ya, half space setengah bidang, atau sebuah bangun yang dibentuk oleh sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini kalau digambar ya, jadi ini aslinya kendala ya. Jadi ini kendala, ini kalau digambar ini nanti katanya akan menjadi suatu polyhedron ya. Jadi poligon ya. Jadi suatu polyhedron. Nanti polyhedronnya itu dapat terbatas maupun tak terbatas dia. Nah, ini polyhedron ya. Jadi kalau digambar dia jadi polyhedron, ini terbatas ya. Tapi bisa saja dia gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya itu bisa ini terbatas atau tak terbatas seperti ini ya. Berarti nanti solusinya itu tidak ada batasan dia solusinya itu. Oke, jadi metode penyelesaiannya ada dua, metode grafik dan metode simplex. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan program linear menggunakan metode grafik? Oke, jelas variabel ada program linearnya harus dipastikan hanya memiliki dua variabel keputusan. Dari model yang didapat, maka setiap nilai yang memenuhi batasan model akan disebut visible solution, jadi solusi yang mungkin. Nah, nanti cara menentukan solusinya itu dengan menggunakan yang namanya garis lidik gitu ya. Apa itu garis lidik? Nah, nanti kita akan pelajari. Oke, jadi misalkan ini contohnya. Ini soal ceritanya. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk A dan B dengan dua jenis bahan ya. Jadi bahan satu seperti pada tabel ya. Jadi bahan satu produk A itu, jadi produk A itu dihasilkan dari 6 bahan 1, kemudian 1 bahan 2. Sedangkan produk B dihasilkan dari 4 bahan 1 dan 2 bahan 2. Kemudian untungnya dari produk A adalah Rp5, sedangkan produk B adalah Rp4. Kemudian jumlah maksimal ketersediaan bahannya untuk bahan 1 itu sebanyak 24 satuan itu ya. Kemudian sedangkan bahan 2 itu sebanyak 6 satuan. Kemudian ada beberapa juga ketentuan lainnya, yaitu jumlah hasil harian produk B tidak boleh melebihi 1 satuan dari produk A. Kemudian hasil harian produk B tidak boleh melebihi 2 satuan. Nah, dari beberapa hal tersebut diinginkan keuntungan maksimum. Jadi bagaimana memodelkan permasalahan tersebut agar keuntungannya maksimum. Oke, jadi dimulai dari misalkan, jadi X1 adalah jumlah produk A, kemudian X2 adalah jumlah produk B, sehingga diperoleh fungsi tujuannya itu adalah Z. Jadi maksimalkan Z sama dengan 5X1 plus 4X2 ya. Jadi maksimalkan keuntungannya. Kemudian pemakaian bahan 1, jadi bahan 1 tadi ketersediaannya hanya ada 24, sehingga diperoleh kendala yang pertama yaitu 6X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 24. Sedangkan bahan 2 ketersediaannya dia hanya ada 6 dia, maksimal 6 dia, sehingga diperoleh kendala yang kedua yaitu X1 plus 2X2 kurang dari 6 ya. Kemudian hasil harian produk B tidak boleh melebihi 1 satuan dari produk A ya, berarti min X1 plus X2 kurang dari 1, atau kalau dituliskan sebenarnya dia, jadi kan produk B itu X2 ya, jadi hasil harian produk B tidak boleh, berarti aslinya itu X2 itu harus selalu kurang dari X1 plus 1 ya, kemudian X1 nya dipindah ruas dia. Kemudian hasil harian produk B tidak boleh melebihi 2 satuan, berarti juga X2 harus kurang dari 2. Oke, nah ini sudah bentuk program linear. Maksimumkan itu Z sama dengan 5X1 plus 4X2. Kemudian batasannya 6X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 24. Kemudian X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6, min X1 plus X2 kurang dari sama dengan 1. Kemudian X2 kurang dari
sama dengan 2, dan juga X1 X2 nya dia jelas harus lebih besar sama dengan 0. Pertama persamaan kendalanya. Jadi persamaan kendalanya berarti ada berapa ini? Jadi ada pertidaksamaan ya, betul, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Ini kita gambarkan terlebih dahulu dia. Jadi kalau digambarkan seperti ini dia. Ya. Jadi ini ada 1 ya, 1, 2, 3, nanti bisa kalian cek sendiri ya. 2, 3, 4. Kemudian kendala selanjutnya 4, yang kelima itu adalah ini ya. Jadi daerah X lebih besar dari 0 ya. Jadi X lebih besar sama dengan 0 dan juga Y lebih besar sama dengan 0, sehingga nanti akan diperoleh daerah yang diarsir tuh ini ya. Ini daerah yang diarsir ya. Jadi kalian gambarkan semua kendalanya, termasuk juga yang untuk X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 itu kalian juga tulis gambarkan juga ya. Jadi ada 5 kendala nih, ada 5 garis ya, ada 5 garis. Nah, nanti kalau sudah dapat, kalian gambarkan garis selidiknya. Garis selidik itu diperoleh dari fungsi tujuannya. Ya, jadi kan fungsi tujuannya barusan itu adalah Z sama dengan 5X plus 4Y ya. Nah, cara untuk menggambarkannya, jadi pertama misalkan Z-nya itu berapa saja ya. Jadi bilangan berapa saja, misalkan 10 ya. Jadi 10 5X plus 4Y. Nah, ini kan nanti jadi persamaan garis. Nah, nanti kira-kira dia gambarnya ada di mana dia itu. Ya. Kemudian kalau sudah ganti lagi 10-nya ini, misalkan jadi ini kan mau memaksimumkan ya. Berarti kalau gitu kita cari angka yang lebih besar. Jadi angka yang lebih besar dari 10 misalkan 20. 20 sama dengan 5X plus ininya sama ya 4Y. Ya, tapi tentu dia garisnya berubah juga dia. Nah, ini gambarkan ini. Ya. Terus kalau masih belum kelihatan, gambarkan satu lagi dia, garis selidiknya. Nah, jadi ini ada 3 garis nanti, jadi 3 garis selidik. Nah, itu coba digambarkan ya. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Oke, jadi yang diarsir yang ini ya, yang sangat ini ya. Nah, yang diarsir yang ini. Kemudian saya pertama mau menggambarkan Z-nya itu saya ambil sama dengan 7. Ya, jadi 5X plus 4Y sama dengan 7. Nah, diperoleh garis yang bawah ini. Oke. Kemudian saya naikkan, jadi Z-nya sama dengan 9. Nah, ternyata dia tambah ke atas dia. Ya. Jadi tambah ke atas, kemudian kalau Z-nya saya ganti 11, ternyata betul dia ke atas. Ya, berarti Z-nya kan semakin besar. Nah, yang dicari Z yang maksimum dia kan, permasalahannya adalah memaksimumkan Z yang Z-nya itu sama dengan 5X plus 4Y. Jadi ternyata kalau Z-nya saya ganti dari 7, 9, 11, dia itu gambarnya itu tambah ke atas dia itu. Ya. Berarti nanti kalau saya besarkan lagi, kemungkinan dia pastinya dia ada di sini dia garis selidiknya dia ya. Kalau saya gambar lagi, pasti dia ada di sini dia. Kalau saya gambar lagi tambah membesar, pasti ada di sini dia. Dan kelihatan titik ekstrim yang terakhir kali disentuh oleh garis selidik ketika garis selidiknya diperbesar adalah yang ini. Ya, jadi bayangkan ini sebuah garis ya, bergeser ke atas dia itu garis selidiknya. Jadi bergeser tambah besar, ternyata gesernya dia ke atas, jadi bergeser ke atas. Nanti pasti jadi titik ekstrimnya kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima ini sangat jelas bahwa yang akan disentuh terakhir itu yang ini dia itu. Ya, ini adalah garis yang diperoleh dari ini ya. Jadi ini adalah titik yang diperoleh dari ini. Garis yang ini ya. Nah, jadi diperoleh dari X plus 2Y. Bisa tulis di sini ya. Oke, di sini. Kurang dari 6 ya, kemudian juga X kurang dari 2 ya. Kalau kita mau cari titik potongnya, kita sama dengankan, jadi X plus 2Y sama dengan 6, kemudian
X sama dengan 2. Ini kalau disubstitusikan diperoleh, ini disubstitusikan jadi 2 plus 2Y sama dengan 6, 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Ya, sehingga di sini hasilnya diperoleh titik potongnya itu, titik ekstrimnya itu, koordinat titik ekstrimnya adalah 2,2 dia. Ya, 2,2, sehingga bisa dipastikan bahwa Z yang maksimum, jadi solusinya yaitu Z sama dengan 2 kali 5 ditambah 2 kali 4. Jadi kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, sehingga diperoleh Z nya adalah 10 plus 8 sama dengan 18. Ya, jadi Z nya 18, X nya itu 2, Y nya itu 2. Ya, jadi itu adalah jawaban paling maksimum. Apakah mungkin dia itu Z nya itu lebih dari 18? Nah, nanti kalau dicoba harusnya misalkan 20 ya, harusnya dia garis lidiknya itu sudah keluar di sini dia itu. Padahal yang kita mau cari kan yang solusinya kan hanya ada di dalam batasan ini, ada yang diarsir ini kan ya. Jadi yang diarsir kan yang ini kan, hanya yang ini ya. Jadi nanti kalau dicoba lebih dari besar dari 18 sudah keluar dia itu, sudah kelewatan dia. Oke, jadi itu saya harap bisa dipahami ya. Kemudian ada beberapa kasus dalam metode grafik gitu ya. Yang pertama ini misalkan minimalkan Z sama dengan 200 min 30X min 10Y, kemudian batasannya itu ya 2X min Y kurang dari 4, 3X plus Y kurang dari sama dengan 11, X plus 2Y kurang dari sama dengan 8, min X plus 3Y lebih besar sama dengan 3, kemudian XY nya lebih besar sama dengan 0. Ini ketika digambar, jadi yang biru pada layar, yang biru itu adalah kendalanya, sedangkan yang hitam itu adalah fungsi tujuannya ya. Jadi fungsi tujuan ini sebelumnya kan diminta minimalkan ya, jadi minimalkan. Jadi Z nya itu saya tulis lagi Z nya di sini. Jadi Z nya itu adalah 300 ya, 300 min 200 ya, 200 min 30X min 10 Y ya. Nah, kalau saya masukkan Z nya itu 100. Saya masukkan misalkan Z nya 150 ya, 150 ini sama dengan 200 min 30X min 10 Y, atau diperoleh 30X plus 10Y sama dengan 50, atau 3X plus Y sama dengan 5 ya. Jadi yang ini, yang hitam yang pertama itu kalau 150. Tadi kan diminta diminimumkan, misalkan Z nya saya perkecil lagi, perkecil jadi 100 sama dengan 200 min 30X min 10Y. Nah, kalau di sini diperoleh nanti 3X plus Y sama dengan 10 deh. Nah, ini ternyata ketika saya perkecil bergerak dari kiri ke kanan dia itu ya. Sedangkan ini ini daerah yang diarsir itu yang ini ya, diarsir tuh yang ini. Sehingga titik ekstrimnya itu ada ini 1, 2, 3, 4. Nah, harusnya ada 4. Tapi ketika dilihat garis selidiknya, jadi ketika garis selidiknya itu diperkecil, maka dia bergerak ke kanan. Nah, kemudian ketika dilihat manakah titik ekstrim yang disentuh terakhir, nah kemungkinannya kan hanya ada 2 ini yang ada di sebelah kanan. Ini kan tidak mungkin sudah yang 2 yang ada di kiri, 2 yang di kanan. Nah, ketika dilihat ternyata ini sejajar ya, jadi kedua garis ini kan sejajar ternyata ini ya, kemiringannya sama dia.
kemiringannya sama dia. Jadi kemiringannya itu min 3 semuanya itu. Maka kalau digeser otomatis dia pasti dijamin yang disentuh ini kedua-duanya dia itu. Ya, tidak masalah. Artinya apa? Dia ada lebih dari satu solusi. Solusinya itu yang mana? Berarti semua titik yang terletak pada segmen garis ini. Ya. Jadi semua titik yang terletak pada segmen garis ini. Itu solusinya. Berarti solusinya ada banyak. Permasalahannya kalau solusinya itu bilangan real, berarti tak berhingga dia itu. Jadi ada banyak kemungkinan dia itu di antara himpunan titik real di antara segmen garis ini ya. Itu maksudnya ada banyak pilihan. Tapi kalau program linearnya adalah integer programming ya, berarti kan tinggal cari solusi yang bulat, pasti ada berapa dia di di dalam segmen garis ini. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana cara menuliskan solusinya dia itu? Berarti solusinya itu adalah ini, cari titik potongnya ini. Titik potongnya dari kedua ini. Yang pertama titik potongnya ini ya, saya sebut sebagai P ya. P ini, sedangkan yang ini saya sebut sebagai Q ya. Pertama yang P ya. P itu diperoleh dari perpotongan 3x plus y sama dengan 11 dan x plus 2y sama dengan 8 dia itu. Ya, kemudian saya kalikan dulu yang atas ya. Yang atas saya kalikan dengan 2, berarti jadi 6x plus 2y sama dengan 22. Kemudian x plus 2y sama dengan 8. Ini kalau dikurangi ini jadi 5x sama dengan 14. Berarti x nya sama dengan 14 per 5. Betul ya, 14 per 5. Y nya berarti Y nya kalau saya masukkan berarti 14 per 5 ditambah 2y sama dengan 8. Berarti 2y nya sama dengan 8 min 14 per 5. Oke, ini 40 ya, 40 per 5. Oke, berarti 2y sama dengan berapa? 36 ya. 26 per 5. Berarti y nya sama dengan 13 per 5. Berarti diperoleh P nya itu adalah 14 per 5, 13 per 5. Sedangkan Q itu saya tulis di sini. Q nya itu diperoleh dari perpotongan 3x plus y sama dengan 11 dan min x plus 3y sama dengan 3 ya. Kemudian yang bawah ini saya kalikan dengan 3 ya, berarti ini jadi 3, ini jadi 9, ini jadi 9. Oke, kemudian ditambahkan ini 10y sama dengan 20, berarti y nya sama dengan 2. Kalau y nya 2 berarti 3x plus 2 sama dengan 11, berarti 3x sama dengan 9, sehingga diperoleh x nya sama dengan 3. Nah, kemudian Q nya berarti diperoleh 3,2. Berarti sekarang solusinya, jadi solusinya adalah himpunan ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x, y ya, di mana 3x plus y nya ini sama dengan 11 dan x nya itu lebih besar sama dengan 14 per 5 kurang dari sama dengan 3, dan untuk batasan y nya adalah
Y-nya itu lebih besar dari 2 kurang dari 13/5 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, di mana disyaratkan bahwa 3x plus y-nya sama dengan 1, x-nya itu lebih besar sama dengan 14/5 kurang dari sama dengan 3, dan y-nya itu lebih besar sama dengan 2 kurang dari sama dengan 13/5 dia ya. Jadi bentuknya segmen garis dia nanti ya, kalau digambar segmen garis ya. Kalau z-nya tidak bisa dituliskan ya, soalnya atau gini nuliskannya, bisa saja nuliskannya dia itu dalam bentuk z ya. Oke, sorry. Jadi solusinya saya tuliskan di sini saja. Jadi solusi, saya beri warna biru saja. Jadi solusi. Jadi solusinya itu adalah himpunan Z sama dengan gini, adalah Z di mana Z-nya itu sama dengan 3, Z-nya itu sama dengan 200 itu tadi ya. Ini saya hapus ya, kira sudah ini. Jadi Z-nya sama dengan 200 min 30x min 10y ya. Jadi himpunan penyelesaian adalah Z di mana Z-nya itu sama dengan ini ya, dan 3x plus y dia sama dengan 11, dan x-nya itu dia lebih besar dari 14/5 kurang dari sama dengan 3, dan juga y-nya itu dia lebih besar dari 2 kurang dari 13/5 gitu. Oke. Jadi itu solusinya ya kalau mau dituliskan. Kemudian tidak ada daerah visible, nah berarti dia tidak ada daerah irisannya ya. Jadi misalkan yang mau diselesaikan itu Z sama, minimalkan Z sama dengan 40x min 10y. Kemudian kendalanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau digambarkan, nah jadi tidak ada dia, tidak ada. Seharusnya kalau yang mau yang mau diarsir bersama-sama mungkin harusnya yang ini ya, tapi ternyata enggak dia. Jadi tidak ada yang diarsir oleh 5 daerah sekaligus ya. Ini hanya diarsir oleh 1, ini diarsir oleh 2, ini 2. Ini diarsir oleh 3 daerah, ini 3 daerah ini kalau birunya seperti ini. Nah, ini diarsir oleh 4 daerah ya. Ini juga 4 ini. Ini juga diarsir oleh 4 daerah ya. Jadi tidak ada yang diarsir oleh kelima daerah sekaligus. Berarti kalau seperti ini sudah tidak ada daerah visibelnya, tidak ada solusinya dia, tidak perlu dilanjutkan ya. Kemudian ada penyelesaian tak hingga dia itu. Oke, ini program linearnya kalau digambarkan. Nah ini, jadi ini yang diarsir itu adalah ini ya, daerah yang diarsir ini ya. Terus permasalahannya itu adalah minimalkan dia. Ternyata ketika diminimalkan, pertama garis lidiknya di sini digeser, ternyata geser ke kanan dia itu. Padahal di kanan tidak ada batasnya dia. Artinya semakin digeser ke kanan, tidak ada yang pernah disentuh terakhir dia itu. Jadi tidak pernah meninggalkan daerah visibelnya, garis lidiknya itu. Ya. Berarti solusinya tak terbatas dia itu. Penyelesaiannya tak hingga dia. Ya, atau solusinya tak terbatas dia. Artinya apa? Ya berarti untuk Z-nya ini tidak bisa mau dicari minimum dari Z-nya itu tidak akan pernah ketemu batasannya dia. Jadi mungkin ini kan kelihatan dia semakin minimum kalau X-nya itu semakin
ke kanan ya. Jadi misalkan y-nya konstan ya, tidak harus y-nya ini semakin, misalkan konstan di daerah sekitar sini saja ya. Jadi ketika x-nya diperbesar, dia akan terus minimum dia. Ya, jadi makanya tidak bisa ditentukan z yang paling minimal itu berapa. Jadi selama x-nya terus diperbesar, dia mesti akan menghasilkan z yang minimum, sehingga tidak ada batasannya dia. Jadi penyelesaiannya tak hingga, dia tuh ada banyak gitu kan. Jadi misalkan dimasukkan apa namanya, misalkan y-nya saya tetapkan 2 ya. Nah, di sini 2. Terus Pak, x-nya 10. Jadi x-nya saya masukkan 10, kemudian y-nya sama dengan 2. Nanti diperoleh z-nya berapa. Ketika dimasukkan x-nya itu 14, ketemu z yang lebih kecil lagi. Ketika dimasukkan z-nya x-nya itu 16, ketemu z yang lebih kecil lagi. Begitu seterusnya. Jadi tidak pernah ketemu z yang paling kecil itu berapa dia. Nah, kalau seperti ini ya bukan tidak ada solusinya dia itu. Berarti ada yang salah dengan program linearnya dia. Nah, ini tugasnya. Jadi tugasnya sekarang ada 2, yaitu ini latihan 5 ini. Silakan dicari solusinya dengan menggunakan metode grafik ya. Jadi ini silakan di screenshot ya. Oke, kemudian yang kedua yang ini. Ya. Jadi itu tugasnya untuk pertemuan hari ini. Oke. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.